Sobat BPHN, selamat datang di BPHN Talks, obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini. Mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Bertemu dengan saya Wasri Dewi di BPHN Talks dengan tema Paralegal Justice Award 2025 dan Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan memberi akses keadilan bagi tingkat desa kelurahan. Sahabat BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka meningkatkan pembinaan hukum dan pelayanan hukum di Indonesia. Setelah sukses menggelar Paralegal Justice Award dari 2023 sampai 2024, Badan Pembinaan Hukum Nasional kembali menggelar perhelatan Paralegal Justice Award tahun 2025. Tentunya dengan lebih berwarna dan lebih memberi dampak kepada masyarakat khususnya di lingkup desa dan kelurahan. Di tahun ini juga Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan sebuah terobosan, yaitu dengan adanya Pos Bantuan Hukum Desa Kelurahan sebagai langkah strategis memperkuat akses keadilan di Indonesia khususnya bagi masyarakat di desa dan pelosok negeri. Seperti apa bentuk Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan ini? Apa saja yang terdapat di dalamnya dan bagaimana implementasinya? Telah bergabung bersama dengan kita Bapak Konstantinus Kristomo, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN. Selamat datang Bapak di BPHN Talks. Terima kasih atas undangannya. Apa kabar Bapak Kris? Baik. Boleh panggil Bapak Kris aja Pak? Boleh. Gimana Pak rasanya berada di BPHN Talks? Kita bicara tentang Paralegal Justice Award nih Pak. Dengar-dengar soalnya dari Orta yang baru di 2024 dan kemudian dari Rakor juga kemarin ya Pak ya, ada bocoran bahwa Paralegal Justice Award dan juga Pos Bankum ini menjadi dua hal yang sangat prioritas nih Pak di tahun ini. Mungkin sahabat BPHN ada yang belum familiar ya atau masih awam nih Pak dengan Paralegal Justice Award. Boleh dong Pak dijelaskan secara singkat apa itu Paralegal Justice Award 2025 dan apa tujuan dari penghargaan ini sebenarnya? Paralegal Justice Award itu adalah event untuk melatih lurah dan kepala desa untuk menjadi juru damai desa. Jadi lurah kepala desa yang akan ikut Paralegal Justice Award akan kita masukkan ke Paralegal Academy. Itu bukan D3 paralegal, bukan Poltek paralegal, tapi itu adalah pelatihan 3 hari untuk lurah kepala desa untuk dibekali bagaimana supaya mereka bisa menjalankan fungsi mereka sebagai juru damai desa, sehingga selesai pelatihan mereka akan memperoleh gelar non akademik yaitu non litigation peacemaker atau NLP yang bisa diselipkan di nama mereka. Nah, di Paralegal Academy itulah para lurah dan kepala desa itu akan diberikan materi mengenai mediasi, trik-trik bagaimana mengatasi berbagai permasalahan antar warga desa, bagaimana mereka memediasi banyak hal yang bisa jadi itu sulit selama ini. Itu akan diberikan tips dan triknya oleh para narasumber, ada yang dari Mahkamah Agung, aktivis sosial, ada beberapa narasumber yang lain yang juga sangat kompeten gitu. Luar biasa sekali, berarti ini ada pelatihan yang diberikan kepada para kepala desa lurah ya Pak ya. Sehingga mereka nanti bisa menjadi non-litigation peacemaker ya di tempatnya masing-masing demikian. Kalau bicara tentang mereka menjadi non-litigation peacemaker nih Pak, kenapa sebenarnya peran paralegal tadi yang Bapak jelaskan tadi itu menjadi sangat penting, khususnya nih karena kita bicara sebagai kepala desa dan lurah. Apakah hanya kepala desa dan lurah saja Pak yang bisa menjadi sebenarnya non-litigation peacemaker? Apakah tidak boleh tokoh yang lain sebenarnya seperti itu? Karena khusus untuk PJA ini hanya untuk lurah dan kepala desa. Namun ada juga nanti akan saya jelaskan bagaimana peran anggota masyarakat yang lain sebagai paralegal. Ya. Paralegal itu dari kata para dan legal itu bahasa Yunani. Para itu artinya pendamping, legal itu penasihat hukum. Jadi kita mengadopsi konsep paralegal komunitas dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan dari PBHI yang selama ini juga mengambil konsep paralegal komunitas di negara-negara di Afrika dan Eropa Timur.
yaitu bagaimana kita melatih community leaders atau para pemimpin komunitas yang informal itu untuk diberikan bekal pemahaman hukum dasar, kemudian diberikan bekal juga pemberian bantuan hukum non litigasi. Itu kami latih juga sebagai paralegal. Cuman bedanya adalah di ini adalah mereka menjadi paralegal, sementara lurah dan kepala desa itu menjadi juru damai desa. Oke. Walaupun namanya sama-sama pelatihan paralegal. Berarti ya Pak. Berarti untuk PJA ini hanya khusus untuk desa dan lurah ya sahabat BPHN. Ya. Nah, kenapa Pak ini hanya khusus desa, kepala desa dan lurah tadi ya? Memangnya kenapa sih Pak? Apa sih peran paralegal yaitu kepala desa dan lurah ini dalam menyelesaikan permasalahan nih hukum di masyarakat desa mereka? Kenapa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk diangkat Pak? Jadi salah satu tugas dari kepala desa itulah menjadi hakim perdamaian desa atau dalam hal ini juru damai desa. Dan itu peran yang sangat penting dan bukan peran yang kaleng-kaleng yang dilakukan oleh kepala desa. Dan permasalahan hukum di masyarakat itu paling banyak di desa. Ya. Selama ini para kepala desa, para lurah itu kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat desa. Ya. Kenapa? Karena ada banyak tekanan dan lain-lain. Dan disinilah pentingnya ikut Paralegal Academy, karena mereka akan diberikan tips and trick bagaimana memediasi bahkan kasus-kasus yang sulit. Karena para narasumbernya juga narasumber yang nggak kaleng-kaleng juga dari Mahkamah Agung, dari Hakim Sosial, dan mereka akan diberikan benar-benar kemampuan untuk menjadi juru damai desa. Makanya itulah pentingnya Bapak dan Ibu Lurah atau Kepala Desa untuk ikut Paralegal Academy. Jadi Bapak, Ibu, Kepala Desa, Lurah pasti harus ikut Paralegal Justice Award ya Pak. Nah ini mungkin menjadi banyak pertanyaan nih yang akan ditanyakan oleh Bapak Kepala Desa atau Ibu Kepala Desa dan Lurah. Kalau misalnya kami ikut, misalnya Bapak Kepala Desa, Ibu Kepala Desa atau Lurah mengatakan kami ikut Paralegal Justice Award. Selain dari tadi award saja yang kami terima, apa saja sih manfaat yang bisa kami peroleh lagi dari program ini Pak? Award itu adalah bonus ya. Yang paling penting adalah mereka memiliki skill atau kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa. Oh ya. Itu yang paling penting. Ya, yang paling penting. Dan itulah mereka kita bekali dengan kemampuan mereka, sekali lagi kembali ke fungsi mereka, tugas mereka sebagai juru damai desa, sebagai hakim perdamaian desa. Ya. Sekali lagi kalau award itu adalah bonus ya. Yang manfaat yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa. Dan manfaat yang langsung dirasakan adalah oleh masyarakat desa yang memiliki permasalahan itu sendiri. Gitu. Berarti award itu hanya bonus ya Bapak Ibu, Kepala Desa, Kepala Lurah. Tetapi yang paling penting adalah pengetahuan tadi ya Pak. Karena skill ya. Karena memang yang memberikan ilmu itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya ya. Dan Bapak Ibu akan dibekali langsung dalam pelatihan ini. Baik Pak, ini Paralegal Justice Award kan sebenarnya sudah ada dari 2023 ya Pak. Kalau bicara tentang pembinaan hukum nasional berarti pembinaan hukumnya itu secara nasional, dan bicara tentang membina secara nasional berarti dari dasar ya Pak, dari desa. Kalau kita lihat-lihat kan desa ini banyak sekali ya Pak. Saya tadi searching ya, ada 83.000, sekitar 83.381 desa. Di tahun lalu mungkin ada sudah ratusan yang ikut. Di tahun ini juga mungkin akan ada ratusan lagi yang ikut gitu Pak untuk Paralegal Justice Award. Tapi Pak, apa sih yang membuat kemudian Paralegal Justice Award di tahun ini menjadi berbeda? Dan kemudian nih, apa yang ingin dicapai oleh BPHN ya melalui Paralegal Justice Award di tahun ini? Tapi Pak, sebelum Bapak menjawabnya, sahabat BPHN tahan dulu ya, karena kita akan kembali mendengarkan jawaban dari Pak Kapus Bud Bankum setelah yang satu ini. Halo sahabat BPHN, kembali lagi bersama saya Wasri Dewi di BPHN Talks. Kalau tadi kita berbicara tentang masih Paralegal Justice Award dan ada pertanyaan yang sangat tanggung nih yang harus dijawab oleh Pak Kapus Bud Bankum.
Pak, gimana Pak? Tadi pertanyaannya tentang yang menjadi perbedaan antara Paralegal Justice Award di 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Apakah ada gebrakan baru nih Pak? Dan apa yang menjadi capaian BPHN yang ingin dicapai BPHN dari Paralegal Justice Award di tahun ini? Baik, jadi di tahun ini yang membedakan dengan tahun 2024 dan 2023 adalah tahun ini kami meminta peserta Paralegal Justice Award itu untuk membentuk pos bantuan hukum desa kelurahan terlebih dahulu. Kenapa? Karena pos bantuan hukum desa kelurahan ini adalah wujud yang paling konkret adanya akses keadilan bagi masyarakat di satu kelurahan. Jadi ini Mbak Asri dan ini Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi tahun 2025 ini BPHN meminta baik untuk desa atau kelurahan yang akan diresmikan menjadi desa sadar hukum dan juga untuk para peserta PJA untuk membentuk pertama kali adalah pos bantuan hukum desa. Pos bantuan hukum desa itu dibentuk dengan diawali pelatihan paralegal desa tadi. Ya. Pos bantuan hukum desa ini secara fisik, secara konkret itu bisa hanya berupa meja di kantor desa atau ruangan kalau ada, ya. Intinya adalah tempat bagi masyarakat desa untuk mengadukan permasalahannya. Tapi yang paling penting ada plang nama pos bantuan hukum desa di depan kantor desa atau kelurahan supaya warga desa gampang mencari tempat menuju kemana mereka harus mengadukan permasalahan hukum. Nah, sekali lagi ini filosofinya adalah bagaimana desa bisa menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat desa atau kelurahan. Nah, pos bantuan hukum desa ini sudah kami bikin pertama di 2019 dengan nama pos pengaduan HAM itu di Manokwari. Diawali dengan pelatihan 200 pendeta, kepala suku dan tokoh adat di Manokwari. Dan dari 200 itu kemudian ada 50 pos pengaduan HAM, di 50 di nominasi gereja. Jadi ini contoh konkret bagaimana paralegal, ya ini tokoh-tokoh atau pemimpin komunitas itu kita latih. Ya, di Manokwari itu pendeta itu memiliki tempat yang strategis di masyarakat sehingga mereka kita latih sebagai paralegal. Ya, karena mereka tidak hanya melayani jemaatnya tapi juga masyarakat sekitar, baik yang seagama maupun yang di luar agama mereka. Nah, mereka menjalankan pos pengaduan HAM. Kemudian di Bali tahun 2020 kami melatih 2 warga desa sebagai paralegal desa. 2 warga desa ini kami latih dan di tahun 2020 sudah ada 121 desa di Bali yang diresmikan memiliki pos bantuan hukum desa dengan nama Posyankum Hamdes. 2022 akhir itu sudah ada 325 desa. Dan sampai hari ini pun pos-pos itu masih berjalan dengan baik. Kenapa saya tahu? Karena saya menjadi bagian dari anggota WhatsApp group dari beberapa pos itu. Jadi saya tahu bagaimana mereka mereport apa yang mereka lakukan. Nah, ini adalah best practice bagaimana di Bali ini bisa berjalan dengan baik sehingga tahun ini kita memutuskan untuk melakukan scale up secara nasional di tiap desa. Targetnya di tahun ini adalah minimal 1 kecamatan itu 1 desa. Di satu kabupaten minimal ada minimal 1 kecamatan 1 desa. Jadi per kecamatan ada 1 desa minimal. Pos bankumnya pos ya, bantuan hukum desa. Ini diawali sekali lagi dari pelatihan paralegal, bisa dari kelompok Adarkum kalau sudah ada, itu mereka akan dilatih sebagai paralegal, atau kalau belum ada, maka warga desa yang ditunjuk itu akan kita minta untuk membentuk kelompok Adarkum. Nah, setelah mereka dilatih, maka mereka akan berada di pos bantuan hukum desa itu. Pos bantuan hukum desa itu menjalankan atau melayani 4 menu layanan. Yang pertama informasi hukum, yang kedua konsultasi hukum, yang ketiga mediasi, yang keempat rujukan. Ya. Jadi masyarakat itu yang datang ke pos bantuan hukum itu akan diberikan layanan informasi, konsultasi. Jika harus ke mediasi maka akan dibawa ke balai mediasi. Di balai mediasi inilah fungsi kepala desa atau lurah sebagai juru damai desa di balai mediasi ini. Nah, kemudian jika terpaksa harus lanjut ke litigasi, maka jika orang miskin akan dibantu oleh OPH, jika orang kaya akan kita minta
mencari pengacara. Jika orang di tengah-tengahnya bukan orang kaya sehingga nggak bisa bayar pengacara, namun bukan orang miskin nggak bisa dapat SKTM, mereka akan merujuk ke layanan advokat pro bono ya, yang ada di provinsi tersebut. Nah, kembali ke tadi, sekali lagi filosofi dari adanya kelompok Adar Hukum, Desa Sadar Hukum, pos bantuan hukum desa ini, dan PJA juga adalah bagaimana masyarakat desa menyelesaikan masalah hukum di tingkat desa atau kelurahan. Ya, sehingga kita tidak berharap itu kemudian lanjut ke litigasi. Kembali ke tadi itu. Jadi inilah pentingnya adanya pos bantuan hukum di desa ini adalah wujud nyata atau manfaat konkret yang bisa langsung didapat oleh masyarakat desa. Alih-alih hanya sekedar tadi award, hanya sekedar seremoni penghargaan. Ini adalah tempat yang konkret. Ini adalah tempat aktualisasi untuk para legal desa yang sudah dilatih. Yang kedua, ini adalah tempat aktualisasi kepala desa atau lurah yang sudah mendapatkan pelatihan para legal akademi sebagai juru damai desa. Nah, jika desa itu sudah membentuk pos bantuan hukum desa, maka tahun ini kita lihat 5 bulan melalui aplikasi bagaimana mereka bisa menjalankan pos itu, berapa orang yang mereka layani setiap hari, sebulan, seminggu, sebulan. Setelah 5 bulan yang penting ini jalan, maka ini akan bisa eligible atau memenuhi syarat untuk kita resmikan sebagai desa sadar hukum. Oleh karena itu di tahun 2025 ini baik desa yang sudah dapat SK atau pengukuhan SK penetapan desa sadar hukum, kita minta untuk membentuk pos bantuan hukum lebih dahulu karena ini adalah wujud konkret. Tadi secara konkret itu hanya bisa berupa meja atau bisa berupa ruangan. Nah, yang kedua, jika desa atau kelurahan itu sudah membentuk pos bantuan hukum desa, maka lurah atau kepala desanya eligible atau layak memenuhi syarat untuk ikut Paralegal Academy. Jadi semua setelah ikut Paralegal Academy, kemana mereka harus menjalankan perannya? Kembali lagi ke pos bantuan hukum desa. Jadi sekali lagi ini pentingnya peran pos bantuan hukum desa. Ini konkret sekali akan melayani masyarakat dan akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum di tingkat desa atau kelurahan. Gitu Pak Sri. Berarti sistemnya ini bagus sekali ya Pak. Sebenarnya dari desa oleh desa itu dan akan kembali ke desa sebenarnya menyelesaikan permasalahan hukum. Bapak Ibu sahabat BPHN Talks ini bicara tentang pos bankum tadi. Kata Pak Kris itu simpel saja, ada ruangan, ada meja, sebenarnya cukup ya Pak. Yang penting ada pelang nama gitu ya. Dan di pos bankum ini ada layanan informasi hukum, konsultasi hukum, mediasi sampai rujukan. Ini luar biasa sekali untuk menyelesaikan permasalahan hukum di desa. Nah, kalau tadi Pak Kris bicara tentang pos bankum dan ini menjadi syarat khusus ya, malah untuk Paralegal Justice Award di tahun ini. Dan Desa Sadar Hukum. Dan Desa Sadar Hukum gitu Pak. Apa yang membuat kemudian Pak pos bankum ini kemudian dieratkan dengan Paralegal Justice Award tadinya apa dasarnya Pak? Kenapa kemudian si pos bankum ini menjadi syarat, ini seperti syarat utama ya Pak untuk bisa gabung di Paralegal Justice Award gitu? Sekali lagi pos bantuan hukum desa kelurahan ini adalah wujud nyata, wujud konkret akses keadilan. Karena dia yang pertama kali dekat, terlihat. Yang paling dekat dengan masyarakat desa. Ya, paling dekat. Jadi tadi saya sampaikan permasalahan hukum paling banyak itu yang terjadi di desa kelurahan. Betul. Sehingga mereka memang butuh tempat yang spesifik untuk mengadukan permasalahan hukum mereka, untuk menyelesaikan permasalahan hukum mereka. Dan itu adalah di tingkat desa kelurahan. Maka disinilah pentingnya adanya pos bantuan hukum desa atau kelurahan ini. Itu ya. Betul Pak. Ini berarti ini mau konfirmasi nih Pak kepada sahabat BPHN Talks. Apakah peserta Paralegal Justice Award 2025 nih seperti kepala desa dan lurah itu dapat berperan langsung dalam pos bankum Pak, atau tadi seperti yang Bapak bilang mereka memang harus tetap melalui pelatihan dulu kemudian baru bisa berperan di sana? Pos bantuan hukum ini berdirinya atau dibentuknya itu menjadi syarat utama lurah kepala desa untuk ikut Paralegal Academy. Setelah Paralegal Academy, maka tempat aktualisasi mereka ya di pos bantuan hukum itu. Jadi setelah mereka mendapatkan tadi tip and trik bagaimana memediasi masalah-masalah di tingkat desa, mereka akan mempraktekkannya itu di mana? Ya di pos bantuan hukum desa itu.
Berarti mereka bisa berperan secara langsung memang di pos Bankum itu iya, ya Pak. Tapi setelah konkret ya, setelah mereka, ikut pelatihan. Betul. Berarti dasarnya adalah dirikan dulu pos Bankum, ikuti Paralegal Academy, kemudian kembali aktualisasinya adalah di pos Bankum untuk menyelesaikan permasalahan yang nyata. Demikian ya Pak. Baik sahabat BPHN, ini masih bicara masih tentang pos Bankum dan Paralegal Justice Award ya Pak. Ini untuk Paralegal Justice Award dan kemudian bicara tentang pos Bankum. Tadi Bapak bilang kita pos Bankum ini kan mulai dari tadi Manokwari sudah ada gitu kan Pak, di Bali juga. Apa tantangan Pak ketika pendirian pos Bankum ini Pak? Kalau dari praktikalnya gitu Pak. Jadi gini Mbak, kalau di konsep akses keadilan maka pos bantuan hukum desa kelurahan ini menjadi bagian dari yang kita sebut sebagai People Centered Justice atau keadilan yang berpusat pada masyarakatnya. Ya, jadi pos bantuan hukum ini dia tidak sekedar nanti kelak misalnya mewakili masyarakat desa ketika berhadapan hukum, tapi mereka juga menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat desa. Jadi ada banyak hal yang nanti bisa dilakukan oleh paralegal desa ini. Ya, betul. Nanti kita akan memfollow up mereka dengan berbagai macam pelatihan sehingga mereka juga well equipped atau diperlengkapi dengan cukup baik pengetahuan atau skill yang mereka butuhkan. Ya. Tantangannya adalah bagaimana meyakinkan kepala desa bahwa ini penting, dan ini di sini kami mungkin nanti akan minta BPHN TV untuk juga memposting testimoni dari para alumni PJA ya, para kepala desa lurah yang sudah ke PJA, bagaimana mereka sampai saat ini mereka bisa menyelesaikan permasalahan di tingkat desa ya, itu. Jadi hanya itu aja yang tantangannya. Tadi begitu Bapak Ibu Lurah kepala desa ikut dan kemudian langsung mempraktekkan, maka Bapak dan Ibu akan tahu persis, akan amazed, akan kaget juga bagaimana ternyata pos bantuan hukum ini akan menyelesaikan permasalahan di tingkat desa, dan itu baik bagi masyarakat desa atau kelurahan. Itu. Baik Pak, jadi sahabat BPHN Talks, Bapak Ibu Kades Lurah, pos Bankum ini menjadi sangat penting ya, dan jangan ragu karena ini menjadi satu langkah awal untuk menyelesaikan permasalahan hukum di desa tempat Bapak Ibu masing-masing. Begitu ya Pak Kris? Nah Pak, ini untuk PJA kan sudah ada 2 tahun, ini mau jalan tahun ketiga ya Pak. Apa sih Pak target jangka panjang dari Paralegal Justice Award ya, dan juga pos Bankum desa kelurahan dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat Pak? Yang pertama untuk PJA Paralegal Academy di tahun ini, BPHN tidak membatasi kuota. Semakin banyak lurah atau kepala desa yang ikut, itu akan semakin baik. Itu poin plusnya poin Pak. Plusnya, dan juga pos bantuan hukum desa atau kelurahan ini kami berharap selama 5 tahun mendatang itu bisa semua desa atau kelurahan memiliki pos bantuan hukum desa atau kelurahan. Artinya tadi yang Mbak Asri bilang 80.000 sekian, 83.000 sekian, itu tahun ini kan mungkin tahun-tahun depan lebih bertambah lagi, itu bisa tercapai targetnya. Kenapa? Sekali lagi, keberadaan pos bantuan hukum desa itu akan mendekatkan akses keadilan bagi masyarakat desa ya, atau kelurahan ya. Baik Pak Kris. Ya, jadi Bapak Ibu Kepala Desa Lurah masih ada beberapa hari lagi nih sampai 21 Februari 2025 ini untuk pendaftaran Paralegal Justice Award ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu Kepala Desa Lurah mari daftarkan ya diri Bapak Ibu di ajang Paralegal Justice Award 2025. Kalau butuh informasi tambahan atau butuh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, silakan kunjungi di laman www.pja.bphn.go.id ya, di sini ya, di bawah ini. Mungkin nanti akan disematkan, jadi silakan kunjungi, dan kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan ke BPHN juga, silahkan ditanyakan langsung. Jadi sahabat BPHN, tadi melalui Paralegal Justice Award dan pos bantuan hukum desa kelurahan,
BPHN juga terus berupaya dengan sinergi ya dari tingkat pusat bahkan sampai tingkat daerah itu berkolaborasi demi membina hukum di daerah. Tujuannya apa? Agar daerah juga membangun pembangunan hukum dari daerahnya yang akan nanti mendukung ke pembangunan hukum nasional. Jadi kita dari Kelurahan Desa Sadar Hukum melahirkan masyarakat desa yang cerdas hukum yang kemudian akan membuka meratanya ya akses keadilan di Indonesia. Begitu ya Pak Kris ya. Baik Mbak Kris Tomo ya, Kepala Pusat Pemberdayaan dan Bantuan Hukum, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kita dan sahabat BPHN Talks di hari ini. Mungkin Pak Kris ada closing statement dari Pak Kris untuk sahabat BPHN Talks di hari ini. Sahabat BPHN, terutama lurah dan kepala desa, segera ikuti Paralegal Academy ya. Ada banyak sekali manfaat yang akan Bapak dan Ibu terima, terutama dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di tingkat desa. Terima kasih. Coba. Ya. Baik. Terima kasih sahabat BPHN, terus ikuti update BPHN melalui YouTube channel BPHN TV dan media sosial @bphn_Kemenkumham. Terima kasih untuk hari ini dan sampai jumpa.